البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 113. Masih dari ucapan Ibnul Jauzi. Wa man rawa min akhiril kahfi, barang siapa meriwayatkan 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi, fa inna fi qaulihi ta'ala, maka sesungguhnya di dalam firman Allah Ta'ala, wa aradna jahannam, dan kami sodorkan neraka jahannam, ma yuhawwinu ma yudhiruhu min narih, ini akan merendahkan api yang ditampilkan oleh Dajjal. Tak ada apa-apanya api Dajjal itu dibanding dengan api nerakanya Allah. Wa qaulih alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, mereka adalah orang-orang yang di masa lampau mata-mata mereka berada di dalam penutup, dalam selaput atau selubung dari peringatanku, yaitu mereka buta dan tuli, tidak tahu adanya peringatan dari Allah. Yunabihu ala taghtiyati ala qulubi tabi'id dajjal, ini mengingatkan tentang selubung yang ada di atas hati-hati para pengikut Dajjal. Fa innahu yakfi fi takdzibihi annahu jismun mu'allafun yaqbalu tajazzu, karena sebenarnya cukup untuk mendustakan Dajjal adalah Dajjal itu sebuah jisim yang tersusun-susun dan dia menerima pembagian, yaitu seperti yang ma'ruf pada makhluk. Walaupun ini pola Ibnul Jauzi, ini pola ilmu kalam dan tidak layak tentunya rahimahullah, dan telah dibantah oleh sebagian ulama pemakaian ilmu kalam di sini. Tapi intinya orang yang berakal dia akan melihat Dajjal ini adalah masih manusia juga, masih makhluk, masih perlu untuk naik kendaraan, masih perlu untuk mungkin apa, yaitu perlu ini dan itu, minta didukung orang ini dan itu. Sementara Allah Ta'ala tidak memerlukan itu. Dan yang termasuk dalil terkuat adalah bahwasanya di keningnya ada ucapan, ada tulisan kafir. Dajjal tidak mampu menghilangkan itu. Sementara Allah Maha Indah dan matanya mata Dajjal mata yang sangat cacat, sementara mata Allah sempurna. Maka tak layak Dajjal itu disembah. Tetapi kenapa para pengikutnya rela menyembah dia? Ya karena memang hati-hati mereka telah tertutup. Thayyib, wa fil ayat, dalam ayat-ayat yang berikutnya yang 110, in annama ilahukum ilahu wahid, hanyalah sesembahan kalian itu sesembahan yang satu sahaja. Wal mu'allifu lil asya la yakunu mu'allafa, yang menyusun segala sesuatu tidak layak dia itu disusun oleh sesuatu yang lain. Baik, sementara Dajjal disusun oleh penciptanya. Baik, maka sesembahan hanya satu, yaitu Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara Dajjal itu tercipta dari sesuatu yang lain. Summa huwa mahmulun ala himar, kemudian Dajjal itu sendiri dia dipikul di atas keledai. Gimana Tuhan seperti ini? Dia naik keledai, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Wa khaliqul asya yakunu hamilan laha la mahmula, sementara pencipta segala sesuatu dialah yang membawa segalanya. Ya Allah Ta'ala yang memegang seluruh langit dan bumi. Allah tidak memerlukan untuk dipikul oleh makhluk apapun. Adapun istiwanya dia di atas arsy bukan karena dia perlu, tetapi ini adalah hikmah. Di antara hikmahnya adalah yaitu sebagai lambang kerajaan Allah Ta'ala. Setiap raja memiliki arsy, memiliki kursi atau singgasana istilahnya, dan Allah lebih layak untuk memiliki itu dengan tidak ada perbandingan. Arsy artinya sebenarnya katil. Summa huwa ma'ibun bil awar, kemudian sesungguhnya Dajjal itu terkena aib, yaitu dia buta sebelah matanya. Wasani la yatrukuhu aib, sementara pencipta Allah Ta'ala yang maha mencipta dia tidak terkena aib sedikit pun. Berarti apa?
Berarti ayat ini sudah cukup untuk membantah Dajjal. Ayat yang ke-110 ini. Ila ghairi dzalika mimma tatadammanuhu tilkal ayat. Dan kandungan-kandungan lain yang dikandungi oleh ayat-ayat tadi. Mimma yadullu ala kadzibid Dajjal, yang menunjukkan tentang dustanya Dajjal, wal kasfi an fitnatih, dan menyingkapkan fitnah dia agar orang tidak terpedaya. Selesai dari Kasyful Mushkil. Kita masuk kepada muka surat berikutnya. Al-Hadisul Hadi wal Arbaun. Hadis yang ke-41. Qira'atu suratil kahfi sababu husulin nur. Pembacaan surat Al-Kahfi itu menyebabkan dihasilkannya cahaya, diperolehinya cahaya. Jelas Al-Quran secara umum adalah nur, tetapi ada surat-surat tertentu yang cahayanya lain dengan dalil khusus. Qala al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah fi musannafih Anis Sauri an Abi Hashim Al-Wasiti an Abi Mijlas an Qais bin Abbad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man tawadda'a summa faragha min wudu'ih. Ini ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa berwudu, kemudian dia selesai dari wudunya, summa qala, kemudian dia berdoa, membaca zikir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti apa? Seperti kafaratul majlis. Juga doa, yaitu akhir dari membaca Al-Quran. Disunahkan memang membaca seperti ini. Khutima alaiha bi khatam, maka akan diberikan kepadanya suatu khatam, suatu cap, stempel kalau Indonesia bilang. Fawudi'at tahtal arsy, kemudian zikir tadi diletakkan, zikir yang diucapkan oleh orang ini dijaga baik-baik dan diletakkan di bawah arsy. Fala tuksar ila yaumil qiyamah, maka dia tidak dirusak sampai hari kiamat. Berarti ini modal besar. Modal apa? Agar amalan kita tidak rusak. Berapa banyak amalan yang boleh jadi rusak, tapi zikir ini dijaga baik-baik oleh Allah agar menjadi modal kita di hari kiamat. Salah satu modal kita. Wa man qara'a suratal kahfi kama unzilat, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana yang diturunkan, berarti apa? Memang perlu belajar tajwid, perlu belajar qiraah yang benar dan seterusnya kepada guru. Summa adrakat Dajjal, kemudian dia berjumpa dengan Dajjal, lam yusallatu alaih, Dajjal tidak akan dikuasakan kepada orang ini. Walam yakun lahu alaihi sabil, dan Dajjal tidak memiliki jalan untuk menyesatkan orang ini. Wa man qara'a khatimata suratil kahf, barang siapa membaca penutup surat Al-Kahfi, adha'a nuruhu min haitsu qara'aha, cahayanya akan bersinar sejak dari tempat dia membacanya, ma bainahu wa baina Makkah, antara dia dengan Makkah. Tentunya ini maknawi. Allah lebih tahu, dan Allah yang tahu perkara gaib seperti ini. Sebenarnya ada cahaya setiap kali kita membaca surat Al-Kahfi sampai selesai. Antara tempat kita sampai ke Mekah, cahaya berapa ribu kilometer itu luasnya. Betul-betul radius yang sangat luar biasa. Baik. Mungkin kita tak melihat itu, tapi Allah melihat. Boleh jadi para malaikat juga melihat. Baik, bagaimana kualiti hadis ini? Kita baca catatan kaki, al-hadis sahihun mauquf. Hadis ini sahih mauquf, yaitu ini adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Walahu hukmul marfu'. Dia memiliki hukum marfu', yaitu tak mungkin Abu Sa'id itu membuat-buat sendiri atau ijtihad atau mengambil dari Israiliyat. Beliau tidak seperti itu. Maka ini hukumnya adalah beliau mendapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rijalu sanadi, rawi sanadnya As-Sauri huwa Amirul Mukminin fil hadis, Abu Abdullah Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq As-Sauri Al-Kufi. Wa Abu Hashim Al-Wasiti huwa Yahya bin Dinar, Waqil ibnul Aswad, waqila ghairu dzalik Ar-Rummani. Ra'a Anasan siqatun faqih. Tayyib siqah. Wa Abu Mijlas huwa Lahiq ibnu Humaid ibni Sa'id Al-Basri siqah. Wa Qais ibnu Abbad Abu Abdullah Qais ibnu Abbad Al-Qaisi Al-Dubai Al-Basri qadimal Madinah fi khilafati Umar. Beliau tiba di Madinah
Beliau orang Basrah, tiba di Madinah pada masa pemerintahan Umar. Siqah. Fasanad sahihun mauquf, maka sanadnya sahih mauquf. Baik, bukan dari kalam Nabi dan tidak ada lafaz hari Jumat. Itulah yang benar. Berarti sunnahnya apa? Dibaca setiap hari. Dan ini Abu Sa'id insya Allah mendapatkannya dari Nabi tentunya. Wa akhrajahu Darimi fi sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman min tariqi Husyaim. Qala haddatsana Abu Hashim an Abi Mijlas an Qais bin Abbad. Sama kan sanadnya, cuma bezanya apa? Yang ini Husyaim, yang tadi apa? Sufyan Ats-Tsauri. Jelas Sufyan lebih kuat. An Abi Sa'id al-Khudri qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah. Ini tambahannya. Tambahan yang tidak tepat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq, akan memancar untuknya cahaya di dalam jarak antara tempat dia di situ sampai ke Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Sanaduhu sahihun mauquf. Na'am wa qad ruwiya an Husyaim bi sanadihi marfu'an. Diriwayatkan juga dari Husyaim dengan sanad yang sama marfu'. Walakinna ruwah alladzina rawahu an Husyaim mauqufan aqwa wa aktsar. Tetapi para rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Husyaim secara mauquf itu lebih kuat dan lebih banyak. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa ikhtulifa ala Husyaim. Diperselisihkan oleh para murid Husyaim fi raf'ihi wa waqfihi. Yang benar ini marfu' dari kalam Rasulullah ataukah mauquf, yaitu dari apa? Ucapan Abu Sa'id. Walladzi waqqafuhu anhu aktsaru wa ahfad. Yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Sa'id ini lebih banyak dan lebih hafal. Lakin lahu ma'adzalika hukmul marfu'. Tetapi sekalipun demikian memang hadis ini hukumnya marfu'. Memang ini sabda Nabi kesimpulannya. Illa majala lirra'yi fih. Karena tidak ada tempat untuk rasional berbicara di sini. Selesai dari kitab Nata'ijil Afkar. Nata'ijil Afkar ini tahridnya Ibnu Hajar terhadap Kitabul Adhkar punya An-Nawawi. Walakin ziyadah lailatal jum'ah ata bihi Husyaim, tetapi tambahan lafaz malam Jumat ini ditangkan oleh Husyaim. Waqad khalafahu Tsauri, dan beliau telah diselisihi oleh Sufyan Ats-Tsauri. Wal qaul qaulus Tsauri, pendapat yang benar adalah pendapat Ats-Tsauri wallahu a'lam. Berarti surat Al-Kahfi disunahkan dibaca setiap hari, bukan hanya hari Jumat, bukan hanya malam Jumat. Boleh pagi, boleh petang. Yang penting apa? Diusahakan setiap hari. Lama-lama hafal juga kalau kita baca terus. Tayyib. Wal mauquf huwa rajih. Yang mauquf itulah yang rajih. Wa qad ruwiya marfu'an, diriwayatkan secara marfu', walakin sanadahu dhaif, sanadnya dhaif. Tapi intinya memang kembalinya kepada Nabi, tak mungkin Abu Sa'id bicara sendiri. Tayyib. Sekal khairan. Qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah ba'da dzikri sanadil mauquf, setelah menyebutkan sanad yang mauquf, hadza huwal mahfuz mauquf. Inilah yang terpelihara, hadis ini mauquf. Wa rawahu Nu'aim bin Hammad an Husyaim fa rafa'ah. Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari Husyaim secara marfu'. Jelas Nu'aim bin Hammad sayyi'ul hifdz, tak kuat tentunya rahimahullah. Baik. Wa qad akhrajal Hakim fil Mustadrak min tariqi Nu'aim bin Hammad qala hadatsana Abu Hashim an Abi Mijlas an Qais bin Abbad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini riwayat marfu', inna man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah, sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, dia akan disinari oleh cahaya di masa selama 2 Jumat. Jarak antar Jumat ini ke Jumat yang berikutnya zahirnya. Tapi apa kita tahu sanad ini dhaif. Summa qala hadza hadisun shahihul isnad. Al-Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih walam yukhrija, tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa'allaqa alaihi Dzahabi fit talkhis. Az-Zahabi memberikan catatan kaki, mengatakan Nu'aim dza manakir. Nu'aim bin Hammad ini punya kemungkaran-kemungkaran, berarti hadisnya dhaif. Kesimpulannya apa? Fal hadis sahihun mauquf. Yang betul sahih tapi mauquf, yaitu ala Abi Sa'idin al-Khudri, mauquf terhadap Abu Sa'id. Baik, kita tambah sedikit lagi.
Wa mimma yuqawwi dzalik, yang menguatkan ini hadisnya itu mauquf dan tidak ada lafaz hari Jumat. Annal Imam An-Nasa'i rahimahullah akhrajahu fi Sunanil Kubra. Faqal akhbarana Yahya bin Muhammad bin Sakan Al-Basri qala haddatsana Yahya bin Katsir Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Hashim. Baik, kita lihat di sini siapa ini? Ada Syu'bah. Syu'bah mendukung Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Mijlas, an Qais bin Abbad, an Abi Sa'id Al-Khudri. Tayyib. Berarti apa? Ini perlu kita lihat dari orang yang sebelum Syu'bah, Yahya bin Katsir. Tayyib. Ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana yang diturunkan, kanat lahu nuran min maqamihi ila Makkah. Dia akan memiliki cahaya dari tempat berdirinya dia sampai ke Mekah. Wa man qara'a bi asri ayatin min akhiriha. Barang siapa membaca 10 ayat dari akhirnya, fa kharaja dajjal, kemudian dajjal keluar, lam yusallat alaih, dajjal tidak akan dikuasakan kepada orang ini. Hakadza rawahu Abu Ghassan Yahya bin Katsir an Syu'bah marfu'an. Tayyib, tentunya ini keliru. Yahya bin Katsir meriwayatkan dari Syu'bah secara marfu'. Wa qad akhrajahu, tayyib. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Intinya adalah yang telah disebutkan di awal-awal. Hadisnya mauquf tapi hukumnya marfu'. Ilahuna wallahu a'lam.这民主们也有。